Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Sulawesi Tenggara yang saya cintai, pertama saya selaku pribadi maupun selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan kepada seluruh rakyat Sulawesi Tenggara yang menjalankannya. Kedua, sebagaimana diketahui, tepatnya 2 hari lalu hasil Pileg 2024 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ditentukan dan ditetapkan di kantor KPU pusat. Untuk itu saya baik selaku pribadi caleg maupun selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada voters, kepada pemilih yang sudah memilih Partai Demokrat pada Pileg tahun 2024 baik di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun DPR RI. Alhamdulillah untuk Pileg 2024 ini Partai Demokrat tetap bisa menunjukkan eksistensinya, mendapat dukungan voters. Di DPR RI tetap bertahan 1 kursi, begitu juga di DPR Provinsi, bahkan di beberapa kabupaten ada berita yang mengembirakan yang kenaikannya sangat signifikan. Misalnya di Kota Kendari dari 2 kursi menjadi 4, di Kolaka dari 2 kursi menjadi 5, di Kabupaten Konawe Kepulauan dari 3 kursi menjadi 5, di Muna Barat dari 2 kursi menjadi 3, di Kabupaten Buton dari 2 menjadi 3, bahkan alhamdulillah di Konawe Utara maupun di Kota Bau sebelumnya kita tidak dapat kursi, kali ini kita sudah dapat kursi. Dan untuk pertama kalinya untuk Pileg DPR Provinsi, Dapil Sultan 1 Kota Kendari terisi dari Partai Demokrat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih selaku Ketua Partai Demokrat. Kemudian selaku caleg, alhamdulillah Demokrat tetap 1 kursi DPR RI tetap diisi oleh Pak Rusdan Mahmud, incumbent petahana. Saya di internal hanya dapat ranking 2 saja, dapat suara kurang lebih 37.000 saja. Untuk itu saya berterima kasih kepada voters, kepada kurang lebih 37.000 yang memilih kami. Saya mohon maaf kita masih kalah di DPR RI. Selaku pribadi ini saya belum bisa duduk mewakili Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa faktor. Pertama, saya tidak menyangka Pileg DPR RI sekeras ini. Saya ingat ada satu diskusi di sebuah kafe di Kota Kendari, hadir adik-adik saya, misalnya mantan Ketua KPU Kota Kendari, kemudian beberapa pegiat aktivis. Ada yang menyampaikan ke saya bahwa, Bang, untuk DPR RI ini saya kira sudah benar kita cukup visi misi, cukup kita publish apa gagasan kita kepada voters, dan kami cek terakhir survei kami memang signifikan pertumbuhannya, peningkatannya. Tapi ternyata memang sekali lagi jauh dari dugaan kami akan sekeras ini. Dan yang kedua mungkin waktu juga, karena kami masih punya tanggung jawab selaku ketua partai, sehingga banyak yang harus kami lakukan untuk konsolidasi. Bagaimana ke depannya? Tentu sebagai kader, sebagai aktivis, sebagai pegiat, kita siap untuk jadi apa saja dan siap untuk tidak jadi apa saja. Jadi kita lihat bagaimana dinamika perkembangan panggilan takdir, kemana aktivitas kita ke depannya, terutama menghadapi event-event politik pilkada
yang sudah disepakati akan dilaksanakan pada 27 November 2024 ini. Kemudian saya ucapkan selamat kepada 6 orang putra terbaik Sulawesi Tenggara yang terpilih. Kalau kita lihat, apapun alasannya mereka sudah terpilih, dan luar biasanya dari 5 incumbent yang mencalonkan diri, masing-masing Ibu Tina, Pak Batra, Pak Rusda, kemudian Pak Ridwan, dan Pak Hugua, 4 kembali terpilih, hanya Pak Hugua yang tidak terpilih. Berarti memang publik beranggapan kinerja incumbent DPR RI ini dari 6, tapi yang mencalonkan hanya 5, Saudara Fahri tidak mencalonkan lagi. Itu sudah baik. Untuk itu kita harapkan semoga kinerja mereka ke depan semakin ditingkatkan. Kita titip gagasan kita, ide-ide kita, misalnya bagaimana pemekaran Buton Raya, Konawe Timur, Kabupaten Kabaena, Kolaka Selatan, di pundak 6 orang ini. Bagaimana misalnya dana desa pengelolaannya, khusus kepada Bung Jai mungkin kita titip, karena saya tahu bagaimana selama ini konsentrasi dan hubungannya dengan para pendamping desa untuk kita perbaiki pengelolaan dana desa kita. Kemudian bagaimana penegakan hukum kita, ya, kita lihat baru saja terjadi yang sangat menghentak nurani kita di Laonti. Ada korban perkosaan yang bunuh diri karena diduga dia malu karena pelakunya belum mendapat hukuman yang sebagaimana mestinya. Ada dugaan kriminalisasi, misalnya di Torobulu, ya, bagi mereka yang menolak tambang, maupun hal-hal lain yang saya kira semestinya menjadi amanah tanggung jawab bagi para anggota legislatif kita. Sekali lagi terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.